Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan kalau kita diberi kondisi yang masih sehat. Pada malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan persekutuan meskipun itu melalui online. Mari siapkan hati kita, dengarkanlah panggilannya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2. Mari siapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi corona ini, alangkah lebih baiknya jika hidup kita mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, karena dengan dekat dengan Tuhan, hati kita merasa tenang. Mari kita pujikan sebuah lagu, Hanya Dekat Allahku. Bersekutu
bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kau sertai kami dari pagi hingga malam hari ini, sehingga kami Tuhan bisa berkumpul bersama keluarga kami di rumah untuk bisa Tuhan beribadah bersekutu dengan-Mu. Dan meskipun Tuhan kami melalui online, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu nyata di dalam keluarga kami Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk bisa mengerti setiap persekutuan pada hari ini, biarkanlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarkanlah hanya kemuliaan-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Renungan persekutuan doa kita malam hari ini kita ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-27 sampai 29. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Di dalam ayat 27, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Mari kita sekali lagi menundukkan hati, kita berdoa. Tuhan, sapa kami umat-Mu, dan kami meneduhkan hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bimbing hamba-Mu dan kami jemaat-Mu, supaya kami bersama-sama mengerti dan kami dianugerahi iman sejati untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami, dan Engkau makin kami permuliakan. Demi Kristus kami berdoa. Tema persekutuan doa kita malam hari ini, kita belajar Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus sekali lagi mengunjungi murid-murid di dalam masa 8 hari sebelum Thomas berada bersama dengan murid-murid, dan Yesus berkata dengan kata yang sama, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid termasuk Thomas mendengar, dan kalimat ini tidak secara kebetulan, karena memang damai sejahtera menjadi pernyataan berkat Tuhan di dalam ketakutan, kecemasan, dan kondisi-kondisi ancaman nyawa daripada murid-murid. Yesus memberikan keteduhan, ketenangan, damai sejahtera yang memberi kepada mereka kekuatan untuk terus beriman kepada apa yang Yesus sudah pernah katakan. Dan ketika Yesus secara khusus datang kepada Thomas dan mengatakan, "Sekarang cucukkanlah jarimu ke dalam tanganku, cucukkanlah jarimu ke dalam lambungku." Kenapa Yesus mengatakan hal itu secara khusus kepada Thomas? Karena pernyataan setiap pengorbanan Yesus dan penderitaannya adalah berita yang tidak boleh tersembunyi. Berita penderitaan dan salibnya adalah berita sukacita bagi murid-murid. Karena dengan penderitaan salib ini dan tanda-tanda penderitaan ini menjadi bukti bahwa mereka telah ditebus oleh Tuhan. Ketika Thomas diminta oleh Tuhan untuk mencucukkan jari ke dalam tangan dan lambung Yesus, hal ini ingin menegaskan bahwa sesungguhnya penderitaan Yesus adalah sentralitas hidup iman murid-murid termasuk Thomas, dan juga sentralitas hidup ibadah yang dibangun oleh Kristus di atas penderitaannya. Ketika sebagian orang memikirkan dan mengatakan bahwa salib penderitaan Yesus itu patutnya dilupakan, patutnya dikubur dalam-dalam, dan jangan dikenang. Tidak demikian dengan Yesus. Ketika Yesus justru menunjukkan kepada murid-murid dan juga kepada Thomas akan penderitaannya,
Hal ini menegaskan bahwa berita kematiannya tidak boleh tersembunyi bagi dunia. Bahkan sentralitas ibadah hidup kekristenan kita harus dibangun dan dikenang di dalam penderitaannya. Bukankah Yesus berkata, seberapa kali kamu makan dan minum terkait dengan anggur dan roti perjamuan kudus. Di situ mengingat tentang darah dan tubuhnya yang telah dikorbankan. Mengenang penderitaannya, hidup dalam persekutuan kematiannya, dan juga hidup di dalam pengharapan dari keselamatan karena setiap jasa penderitaannya. Dan ini yang ingin ditegaskan kepada Yesus untuk Thomas. Jangan engkau tidak percaya lagi. Yesus yang telah mati adalah Yesus yang juga telah bangkit. Dan perkataan ini ingin menegaskan bahwa apa yang sudah dikatakan Yesus tentang Mesias yang menderita, disalibkan dan bangkit adalah kebenaran yang harus diterima dengan hati yang sungguh-sungguh percaya. Jangan ragu, jangan setengah-setengah, tetapi sungguh-sungguh di dalam totalitas untuk percaya bahwa Yesus yang telah mati adalah Yesus yang telah bangkit. Kelemahan daripada Thomas yang ragu, yang cemas, yang belum memahami kebenaran perkataan Yesus akan kebangkitannya, sekarang telah dibuktikan oleh Yesus di dalam pengalaman pribadi Thomas. Yesus yang penuh kemuliaan dalam tubuh kemuliaan adalah Yesus yang juga dengan penuh perendahan dirinya masih tetap rela dengan sabar untuk terus menunjukkan dan menuntun lemahnya iman Thomas, supaya iman Thomas makin kuat untuk memahami bahwa Mesias Yesus itu menggenapi kematian dan kebangkitannya. Dan ini juga harusnya menjadi dasar iman kekristenan kita, bahwa hidup ibadah kita dibangun di atas penderitaan kematian Kristus dan kebangkitannya. Dan supaya kita sungguh-sungguh percaya dia bukan hanya mati tetapi bangkit. Iman Thomas dikuatkan, iman yang lemah, iman yang sungguh di dalam kondisi masa-masa sulit ketika dia bergumul dengan keraguannya telah dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan yang beranugerah. Iman ini adalah pemberian daripada Allah, dan iman sejati adalah anugerah dari Bapa. Bukankah Yesus pernah berkata ketika Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kalian siapakah aku ini? Dan Petrus mewakili murid berkata, engkau adalah Mesias, engkau adalah yang dari atas. Menunjukkan bahwa pengakuan iman sejati Petrus dan murid-murid adalah pengakuan iman yang bersumber dari Bapa. Sehingga Yesus mengatakan, jangan engkau tidak percaya lagi. Apa respon daripada Thomas? Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Sekali lagi, Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Pengenalan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ini adalah iman sejati yang dikerjakan oleh Yesus di dalam anugerah kasih dan kesabaran Yesus kepada murid-murid, termasuk kepada Thomas. Dan iman sejati inilah yang juga diberikan kepada kita, supaya kita punya pengakuan yang benar bahwa Yesus adalah ilahi. Yesus adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Yesus bukan manusia yang dialahkan, tetapi Allah yang menjadi manusia. Dan ini adalah keilahian yang harus kita miliki di dalam iman sejati kekristenan kita. Sehingga ketika Thomas mengaku, ya Tuhanku dan Allahku, Thomas mau menyatakan bahwa Yesus adalah batu karang keselamatan yang menjadi juru selamatnya, yang melindungi dia. Dan ketika Thomas berkata, engkau Allahku, berarti Thomas mengakui bahwa Allah adalah hakim yang adil dan raja kemuliaan. Demikian juga dengan pengakuan iman yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, respon kita pada malam hari ini, siapakah Yesus? Biarlah malam hari ini kita pun punya pengakuan dan pengenalan yang benar.
Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Yesus adalah Tuhan yang menjadi batu karang keselamatan kita. Dia melindungi kita. Dia menjadi juru selamat kita. Dan Yesus adalah Allah yang berkuasa dalam keadilannya untuk menjadi raja dan hakim. Sehingga kita mempercayai peristiwa-peristiwa sulit dan pandemi ini berada di dalam kontrol dan kendali Allah yang adil dan Allah yang berkuasa. Mari dengan pengenalan yang benar, kita juga akan bersikap dengan penuh iman ketika menghadapi masa sulit, ketika tantangan, ketika kondisi sakit, ketika di dalam keadaan-keadaan sulit dalam ekonomi kita. Kita tidak mundur, kita tidak tawar hati, kita tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi iman kita akan terus bertumbuh. Dari iman kepada iman. Sampai iman kita disempurnakan. Untuk bertemu dengan Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Sebagai juru selamat, sebagai raja dan hakim yang akan datang pada kali yang kedua. Mari serahkan hidup kita kepada Dia sebagai Tuhan yang mengendalikan hidup kita, bertahta atas hidup kita, menguasai semua kejadian alam semesta, dan juga mengendalikan hidup dan masa depan kita. Sehingga Yesus berkata, berbahagialah kita yang percaya sekalipun tidak melihat. Iman sejati ini kiranya dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kiranya kebenaran firman-Mu untuk mengenal Engkau adalah Tuhan dan Allah. Dan kiranya iman ini Engkau anugerahkan juga kepada kami. Supaya Engkau menuntun pengenalan kami. Dan Engkau yang juga akan membawa kepada pengalaman sejati. Untuk mengalami kuasa kemenangan di dalam masa-masa sulit kami. Dan Engkau dipermuliakan sebagai Tuhan dan Allah kami. Kami serahkan hidup kami dan kebergantungan hidup kami dan keluarga kami dalam masa sulit ini kepada Tuhan dan Allah kami yang mengendalikan hidup kami dan masa depan kami sampai kami bertemu dengan Kristus sebagai Raja kemuliaan dan Hakim yang adil. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekiranya firman ini semakin memberkati kita sekalian. Mari kita pujikan kembali untuk meresponi firman Tuhan. Yesus Tuhanku, Yesus Allahku. Jemaat sekalian, saatnya kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Sebagai pokok doa yang pertama, mari kita bersyukur Tuhan yang melindungi dan memelihara hidup kita dengan kesehatan di dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam studi belajar anak-anak kita di rumah. Ini semua karena pertolongannya. Mari kita bersyukur bersama-sama. Kita berdoa bersuara. Tuhan, kami sungguh mensyukuri penyertaan-Mu, kesetiaan pemeliharaanmu, dan pimpinanmu di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami, bahkan karya-karya pekerjaan kami, studi anak-anak kami, sekalipun belajar di rumah. Engkau yang memberi kami kesehatan, penyertaan dan perlindungan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk pokok doa yang kedua adalah doakan untuk bangsa kita. Untuk persetujuan yang akan diajukan kepada Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, memperlakukan PSBB di Jawa Timur, khususnya di daerah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik,
untuk memutuskan rantai pandemi COVID-19 ini. Doakan supaya Tuhan ikut campur dalam semua keputusan pemerintah ini, dampak ekonomi serta keamanannya kiranya Tuhan menolong. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau menyertai semua keputusan dari pemerintah kami untuk PSBB wilayah Jawa Timur meliputi Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo, supaya semua persiapan-persiapan ditolong oleh Tuhan dan juga dampak daripada ekonomi dan stabilitas keamanan supaya tetap juga ditolong oleh Tuhan sehingga masyarakat tetap berada di dalam perlindungan dan pertolongan. Kami mohon campur tangan Tuhan di dalam semua keputusan pemerintah ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, untuk pokok doa kita selanjutnya, mari kita doakan roda ekonomi negeri kita supaya tetap terus bergerak di dalam situasi sulit ini. Para pelaku usaha ditolong oleh Tuhan untuk tetap bisa melakukan usahanya sekalipun hanya bisa bertahan, dan juga bersyukur ketika ada setiap terobosan-terobosan di dalam usaha, dan juga doakan khususnya masyarakat ekonomi lemah supaya ekonomi negeri kita tetap ditolong Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, di dalam anugerah-Mu kami berdoa untuk roda ekonomi negeri kami, supaya sungguh tetap bisa bergerak dengan pertolongan Tuhan. Sekalipun para pelaku-pelaku usaha hanya bisa bertahan, ini semua karena pertolongan Tuhan. Kiranya juga ada terobosan-terobosan baru di dalam situasi pandemi saat ini. Dan khususnya masyarakat ekonomi lemah, kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan menolong. Ini doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pokok doa kita yang ketiga adalah doakan kepolisian Indonesia dalam menjalankan tugas mencegah dan mengatasi tindakan kejahatan di negeri dalam situasi pandemi ini. Benar-benar menegakkan hukum dan tegas dan penuh keadilan yang memberi rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia supaya stabilitas keamanan tetap terjaga oleh pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk semua jajaran kepolisian negeri kami ini. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kesehatan di dalam menjalankan tugas menegakkan setiap peradilan dan hukum untuk mencegah ataupun mengatasi kejahatan dalam situasi pandemi ini, sehingga memberi rasa aman kepada masyarakat dan terlindungi, dan semua keamanan negeri kami boleh tetap berjalan dengan baik. Tuhan beri kasih karunia kepada semua aparat kepolisian di dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, untuk melanjutkan pokok-pokok doa kita, mari kita nyanyikan pujian Buluh yang Terkulai Takkan Dipatahkannya. Nyanyikan bersama-sama. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, bulu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya, untuk kemuliaannya, untuk kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, untuk melanjutkan pokok doa kita, yaitu bersyukur dan doakan berlangsungnya ibadah dan persekutuan online. Di tiap keluarga tetap membawa pertumbuhan rohani untuk jemaatnya, makin dekat dengan Tuhan. Doakan juga untuk para pelayan dan tiap keluarga yang harus mencari Tuhan dan
bersukacita dalam beribadah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau menyertai tiap-tiap keluarga di dalam setiap persekutuan dan ibadah secara online, dan kehadiran Tuhan tetap menyapa anak-anak-Mu, memberi semangat dan gairah di dalam beribadah, dan Tuhan juga hadir melawat. Dan Kau juga pimpin dan berkati semua para pelayan-pelayan yang menyiapkan semua pelayan ini supaya bisa dipersiapkan dengan baik dan menjadi berkat bagi setiap jemaat. Ini doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa gereja selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, doakan kesaksian gereja, termasuk gereja kita Puri, supaya melalui peristiwa pandemi yang sulit ini, kita tetap bisa menyatakan kesaksian hidup kita. Khususnya kerjasama Gereja Elion dan warga Kristiani Athena di dalam pelaksanaan aksi kasih boleh menjadi berkat, dan setiap penyalurannya boleh jatuh pada tangan yang tepat dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita doakan kesaksian gereja dan pelayanan kasih kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kiranya dengan kemurahan-Mu kami dimampukan gereja-gereja-Mu untuk menjadi saksi-Mu, khususnya juga Gereja Elion yang bekerja sama dengan warga Kristiani Athena. Melalui masa-masa sulit kami boleh menyatakan kesaksian kasih, dan kami rindu dampak setiap pelayanan kami yang sederhana. Setiap orang-orang yang menerima boleh menerima berkat dan menerima kasih Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dan yang terakhir, mari kita doakan untuk kesehatan setiap keluarga Kristen dan jemaatnya, untuk mendoakan yang sakit, supaya Tuhan bisa melawat dan menyembuhkan mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, beri kemurahan-Mu bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit. Kiranya sungguh Tuhan memberi lawatan jemaat-jemaat usiawan, khususnya saudara-saudara kami yang terdampak COVID Corona. Mereka yang saat ini berada dalam perawatan di rumah sakit ataupun kemandirian di rumah, mari Engkau campur tangan, Engkau menyatakan kebaikan kemurahan-Mu, dan Engkau juga tolong para medis yang menangani, diberi perlindungan dan juga semangat daya keras untuk menangani, untuk melayani setiap para pasien. Dan jemaat-jemaat-Mu yang ada di Puri pun boleh terlindungi oleh kemurahan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, di dalam situasi sulit ini kita perlu saling mendoakan. Yang terakhir, khususnya kita doakan kondisi ekonomi setiap keluarga, pekerjaan yang saat ini mungkin terhambat ataupun mengalami kendala, bahkan terhenti. Mari kiranya Tuhan campur tangan, memberi penyertaan, memberi jalan keluar, dan juga memelihara kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, di dalam semua doa-doa kami serahkan seluruh permohonan kami, secara khusus bagi ekonomi pekerjaan jemaat-jemaat-Mu di dalam situasi sulit ini, di tengah hambatan, bahkan mungkin kondisi yang terhenti. Tuhan, beri kasih karunia, Tuhan beri jalan keluar, dan terobosan-terobosan yang ingin dicapai kiranya sungguh Tuhan campur tangan, dan Engkau adalah Tuhan yang menyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu kepada setiap jemaat-jemaat. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengakhiri persekutuan doa malam hari ini, dan kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marta, malam hari ini kita sudah dipimpin Tuhan untuk menyelesaikan persekutuan doa kita malam hari ini. Apa yang akan kita siapkan untuk hari Minggu online besok? Ya. Terutama doakan untuk yang membawakan persiapan dari pendeta sampai multimedia dan lain sebagainya, supaya bisa berjalan dengan lancar, dan kita semua yang berada di rumah tetap bisa beribadah dan semakin dekat dengan Allah. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat.